Saudara, ini cara kita membangun iman di tengah kegagalan demi kegagalan hidup yang kita alami. Mari berdoa. Tuhan, kami hendak belajar firman-Mu. Mampukanlah kami Bapa untuk dapat memahaminya dengan benar, sehingga menghadapi kegagalan-kegagalan hidup sekalipun, kami tidak akan kehilangan iman, tapi sanggup membangun hidup yang terus percaya pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Injil Markus pasal 5 ayat 28 dan 29. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini bergumul dalam perjalanan panjang. 12 tahun bukan waktu yang singkat. Ia telah mengerahkan semua upayanya, bahkan tabib yang datang mencoba mengobati dia tidak pernah berhasil. Segala materi yang dia punyai dihabiskan untuk mendapatkan kesembuhan. Kegagalan demi kegagalan ia alami. Tapi bagaimana dia bisa tetap mengimani bahwa Yesus sanggup memberi kesembuhan? Katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman yang tumbuh dari keyakinan yang kuat di tengah gumul yang membuat dia menyaksikan gagal demi gagal dalam hidup. Saudara, bagaimana kita bisa membangun kehidupan beriman seperti ini? Dari kisah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, kita belajar, 1, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa apapun keadaan kita, termasuk ketika kita menyaksikan kita gagal, dan gagal lagi. Sikap berputus asa justru membuat kita menutup semua peluang untuk melihat pertolongan Tuhan. Sebaliknya, punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan karena percaya Tuhan sanggup menolong. Itulah yang akan membuat kita melihat mujizat datang di hidup kita. Karena itu, kegagalan apapun yang kita alami di hari ini, tetaplah percaya pada Tuhan dan jangan biarkan kelemahan kita membuat kita berputus asa. Kedua, yang perlu kita lakukan adalah mari membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Cari hadirat Tuhan setiap hari. Ketahuilah bahwa setiap kesempatan hidup yang Tuhan beri bagi kita, entah yang kita alami sehat atau sakit, gumul atau senang, di setiap kesempatan hidup yang Tuhan beri adalah kesempatan bagi kita untuk datang berjumpa Tuhan. Adalah waktu dan ruang yang Tuhan beri bagi kita untuk menemukan Dia. Maka bangun persekutuan dengan Tuhan, cari hadiratnya. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan kita dikuatkan, iman kita dibangkitkan, hati kita diteguhkan, dan kita tidak akan goyah sekalipun kita menyaksikan yang kita perjuangkan belum kita dapatkan, yang kita harapkan belum menjadi kenyataan, yang kita doakan belum dijawab iya oleh Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan kita akan bisa berkata, jadilah Tuhan menurut apa yang Tuhan kehendaki. Supaya kita tidak kehilangan iman sekalipun ada di tengah tantangan hidup. Percayalah saudara-saudara, orang yang kuat bertahan di dalam Tuhan, dia akan menyaksikan Tuhan menyediakan lebih dari yang dapat dia doakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, bahwa kami Bapa untuk tidak berputus asa dan menjadi lemah ketika kami menghadapi kegagalan hidup. Tapi biarlah dalam semua situasi yang sulit ini, Tuhan bawa kami untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan, bahkan bertekun membangun persekutuan di dalam Tuhan. Sehingga kami akan melihat bahwa Allah bekerja melebihi dari yang dapat kami pikirkan untuk mendatangkan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.